nggak ada batas paling sedikitnya mahar, wala hadda li aktsarihi, dan juga nggak ada batas li aktsarihi, banyaknya mahar. Jadi banyak sedikitnya mahar pada dasarnya tidak ada batas. Paham tak? Paham? Pada dasarnya batas sedikit atau banyaknya mahar itu la hadda, tidak ada batas. Anda mau memberikan mahar sedikit atau Anda mau memberikan mahar banyak, itu nggak ada batasnya. Tinggal bagaimana kemampuan Anda. Ya, paham? Tinggal bagaimana kemampuan kita. Cuma usahakan di dalam mahar itu sesuai apa? Sesuai pada umumnya dan maklumnya. Paham toh? Jelas? Itu usahakan seperti itu. Makanya la hadda li aqallil mahar, nggak ada batas paling sedikitnya mahar kalau emang si perempuannya ridho. Paham tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Wala hadda li aktsarihi, dan juga nggak ada batas berapa banyaknya mahar, nggak ada batas. Anda mau beri berapa, tidak ada masalah, tidak ada batasnya. Paham? Wa yajuzul mahru, dan dibolehkan mahar itu bisyai'in, dengan sesuatu al-aini, bentuk atau barang. Jadi mahar itu boleh dengan cash atau aini. Artinya aini yaitu bentuk atau barang. Awil manfaati, atau sesuatu yang manfaat, Ya, ambilin itu apa? Ada buat rekaman yang kecil. Dua-duanya ada yang putih. Paham dong? Jadi mahar itu tidak ada batasnya. Dan wa yajuzu di sini dibolehkan al-mahru bi syai'in, tuh membayar mahar. Apa tadi mahar? Kalau bahasa kita mas kawin. Dibolehkan kita membayar mas kawin ala aini, dengan bentuk aini, yaitu dengan bentuk barang. Dengan bentuk cash boleh, dengan bentuk barang pun boleh. Itu mahar. Dan juga awil manfaati, atau dengan bentuk sesuatu yang manfaat. Misalan maharnya mengajarkan ngaji sampai bisa, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya nikahkan kamu dengan mahar, saya ajarkan kamu mengaji sampai bisa. Nah, itu boleh dijadikan mahar. Jadi mahar itu bukan hanya sekedar uang cash saja, tapi mahar itu bisa dengan uang cash, bisa dengan banda, dan juga bisa dengan sesuatu yang manfaat, awil manfaat. Bahkan ya, di sini dikatakan wa yasihu, wa dan yasihu sah. Apa yang sah? Wa yasihu, bahkan sah untuk membayar mahar tersebut ayakuna dainan, dengan bentuk dainan, yaitu utang sah. Ya, ntar maharnya ya 3 bulan lagi saya utang. Waduh, kayak rentenir ya, kayak kredit motor. Tapi sah apa tidak? Sah. Wa yasihu, dan yasihu disahkan ayakuna dainan, ayakuna menjadikan mahar tersebut dainan, alias utang. Paham? Jadi bayar maharnya, ini maharnya
terus apa? Hutang. Paham dong? Jelas apa tidak? Tapi nemen, masa mau kawin maharnya ngutang nemen? Martabat ente kemana sebagai laki? Cakep tuh begitu potong, tanpa cetak apa? Gorengan pisang tuh. Ini cepak apa tidak? Tolong dibuka. Nah, begitu cakep. Agak tipis naik tapi nggak kelihatan cepak. Paham dong? Cepak udah nggak boleh lagi. Kalau cepak ntar Habib ukir kayak gambar cicak gitu, dicepak ya kan bisa tuh. Pakai apa, silet. Biar lebih keren lagi masa kini. Paham dong? Jadi boleh gak dalam bentuk dainan? Utang jadiin mahar. Maharnya ntar ngutang ya di akhir tahun. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting hukumnya boleh apa tidak. Ntar dulu, bukan kebijakannya. Kalau kebijakannya begini, masa mau kawin lu ngutang mahar? Kan begitu. Tapi di dalam hukumnya boleh apa tidak? Wa yasihu ayakuna dainan. Tapi di dalam syariat ada batasnya. Ada batasnya. Disudahkan tidak boleh kurang dari target sekian. Tuh lihat. Wa yusannu, dan disunahkan ada munaksi, jangan nagas kurang. An asyrati, itu an dari asyrati 10 darahim, 10 dirham. Nah, diusahakan jangan kurang dari 10 dirham. Wa adamu ziyadah, dan jangan sampai lebih ala khamsa mi'ati dirham, atas 500 dirham. Nah, ini yang disunahkan, yang ditargetkan tuh di dalam syariat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang apa? Dianjurkan, disunahkan, afdolnya tidak kurang dari berapa? 10 dirham. Dan jangan sampai lebih dari 500 dirham. Supaya apa? Karena mempersulit, memperbesar di dalam mahar, yang menyebabkan para laki-laki tidak mampu untuk menikah, itu akan mengakibatkan apa? Kehancuran di bumi dan fasadun kabir. Memperbesar mahar, memperbanyak mahar, sehingga para laki-laki tidak mampu, maka itu akan terjadi apa? Kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ya, si lakinya akhirnya tuh nggak mau menikah, ya, karena tidak mampu. Paham dong? Si lakinya nggak mau menikah karena tidak mampu. Paham? Akhirnya tuh apa? Banyak para jomblo yang tidak menikah. Makanya mahar itu jangan terlalu tinggi, dan oke lah jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Paham dong? Tapi sekecil apapun mahar, kalau emang si calon istrinya itu ridho dan setuju, bismillahirrahmanirrahim. Paham dong? Jadi pada dasarnya mahar itu ada batasnya apa tidak? Nggak ada batasnya di dalam jumlah sedikit, dan juga tidak ada batasnya di dalam jumlah banyak. Dia mau memberikan sedikit, kalau ridho sah apa tidak? Dia mau memberikan banyak, kalau ridho sah apa enggak? Ya lebih sah lah, dikasih banyak. Paham dong? Sedikit aja kalau ridho sah. Dan di sini juga dijelaskan apa? Mahar itu boleh di dalam bentuk cash, atau di dalam bentuk barang, atau di dalam bentuk sesuatu yang manfaat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dan juga di sini disunahkan batas pembayaran mahar itu tidak boleh kurang dari, dan tidak boleh lebih dari 500 dirham. Nah, tinggal dicek nih, 1 dirham itu berapa sekarang? Berapa 1 dirham? Ada di kitab Tagrirat, ya.
Nah itu tidak boleh lebih kurang dari 10 dirham dan tidak boleh lebih dari 500 dirham. Dan juga boleh nggak mahar itu di dalam bentuk utang? Hah? Boleh nggak mahar di dalam bentuk utang? Boleh. Jadi saya nikahkan kamu dengan mahar misalnya 5 juta utang ya. Entah dibayarnya di akhir bulan, boleh nggak? Ah, boleh nggak? Jangan pakai logika dulu, pakai hukum dulu, boleh nggak? Kalau pakai logika, masa lu nikahin maharnya ngutang? Itu kan logika, nggak pantas banget. Tapi boleh apa tidak? Sah-sah saja. Agatnya sah nggak? Agatnya sah. Cuma nemen. Paham tuh? Tuh lihat. Wa yasihu tuh di dalam bentuk manfaat, lihat. Jatuh. Ambil. Bawa ke sana main. Tuh wa yasihu dan sah ayakunal mahrud menjadikan mahar manfaatun di dalam bentuk sesuatu yang manfaat. Jadi sesuatu yang manfaat boleh. Jelas? Di dalam bentuk sesuatu yang manfaat. Seperti apa itu? Kata'limil mar'atil qur'ana. Seperti ta'lim mengajarkan mar'ati seperti mengajarkan perempuan al-Qur'ani, kata'limil mar'atil Qur'an. Seperti mengajarkan seorang perempuan maharnya mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Quran. Saya nikahkan kamu dengan mahar, saya akan ajarkan kamu membaca Al-Quran sampai lancar. Sah apa tidak? Hah? Qabiltu tazwijaha wa nikah bimahril madhkur. Sah. Paham? Jelas apa tidak? Hah? Jadi mahar itu bisa dengan apa? Uang cash. Saya nikahkan kamu dengan 5 miliun rupiah ya, 5 juta rupiah. Atau saya nikahkan kamu dengan banda, seperangkat alat sholat. Tuh seperangkat alat sholat. Apa itu seperangkat alat sholat? Sejadah, mukena, tasbih, belum mobil BMW-nya buat ke masjidnya. Paham? Belum dibangunin musolanya. Itu kan seperangkat alat sholat ya. Jangan main-main dengan seperangkat alat sholat. Paham tuh? Jelas apa tidak? Hah? Bisa dipahami apa tidak? Hah? Nah, disahkan mahar itu dalam bentuk manfaat. Dalam bentuk manfaat. Paham? Sesuatu yang manfaat. Seperti mengajarkan seorang perempuan Al-Qur'an, yaitu Quran. Far'un fara' yajibul mahru bi salasati asya'i. Diwajibkan mahar mas kawin bi salasati asya' dengan tiga bentuk. Kapan mahar itu wajib? Paham? Dengan 3 bentuk. Yang pertama lihat, ayafridahu zawju ala nafsih, mewajibkan seorang suami ala nafsi, atas dirinya sendiri. Paham tak? Jadi seorang suami mewajibkan terhadap dirinya. Saya wajibkan diri saya untuk apa? Saya wajibkan diri saya untuk apa? Untuk membayar mahar. Berarti seperti nadar. Paham? Nah, dia wajib membayar maharnya sesuai apa yang diwajibkan kepada dirinya sendiri, itu bagi si suami. Kapan kewajiban yang telah diwajibkan atau disebutkan atau dijanjikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan jumlah nominal mahar tersebut, kapan? Itu wajib dibayarkan sesuai janji. Wa yakunu, dan menjadikan mahar dalika, mahar itu qabla dukhul, sebelum
Sebelum dukhul. Paham? Paham? Jadi kalau si suami mewajibkan, saya janji akan memberikan mahar kepada kamu sekian, berarti dia menjanjikan kepada dirinya? Menjanjikan tidak? Menjanjikan nominal tidak? Nah, kalau dia menjanjikan nominal di dalam bentuk mahar tatkala ingin menikah, dia wajib memberikan mahar tersebut kepada siapa? Kepada siapa? Kepada istrinya qabla dukhul, sebelum dukhul. Sebelum berhubungan. Kan sedangkan hukum mahar itu apa? Hukum mahar? Hukum mahar itu afdalnya diberikan kapan? Sebelum dukhul, itu pada dasarnya. Kalau sudah dukhul berarti hukumnya wajib. Nah, kita afdalnya untuk memberikan mahar kepada istri itu sebelum berhubungan, atau membayar sebagian, beberapa persen sebelum berhubungan. Kenapa? Khurujan anil khilaf, keluar dari sebagian pendapat para ulama yang mewajibkan membayar mahar sebelum Jelas? Jelas apa tidak? Ingat, mahar itu boleh dibayar sebelum dukhul dan boleh dibayar setelah, dan wajib dibayar setelah dukhul. Jelas? Nah, afdolnya untuk mengeluarkan mahar, memberikan mahar itu qabla dukhul, itu afdolnya. Kenapa begitu? Khurujan anil khilaf. Khurujan anil khilaf. Paham tak? Jelas apa tidak? Tuh. Wa yakunu dzalika, dan yakun menjadi dzalika, yaitu apa? Ketentuan atau janji dari seorang suami, ya, nominal janji dari seorang suami atas dirinya untuk membayar, memberikan qabla dukhul, sebelum berhubungan. Kalau suami sudah janji, berarti si istri boleh nagih nggak? Kan wajib. Kan dia mewajibkan, menjanjikan terhadap dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk si istri. Karena dia menjanjikan mahar tersebut dengan nominal yang disebutkan kepada calon istrinya, ketika akad nikah terjadi, maka wajib bagi si suami memberikan mahar tersebut sebelum berhubungan. Kalau sudah hukumnya wajib, maka si istri boleh menagih. Paham dong? Jadi menagih sebelum berhubungan. Tapi ingat, apa yang dijanjikan oleh siapa? Oleh si suami, saya janji akan memberikan engkau sekian, ya. Saya janji akan memberikan engkau sekian. Tapi lihat dulu, itu pun nominalnya dengan bentuk ridho siapa? Ridho si iya dong, lihat. Wa yushtaratu, tuh, dan disyaratkan mahar yang dijanjikan oleh diri si laki-laki tersebut ridho zaujah, ridhonya, setujunya si istri. Kalau si istri setuju dengan janjinya si laki-laki untuk memberikan mahar dan si istrinya ridho, ya khair, saya setuju, nah itu baru boleh. Apa yang diperlukan ridho seorang istri? Bima yafriduhu zauju, bima dengan yafriduhu, yang diwajibkan dari mahar tersebut oleh siapa? Az-zauju, oleh suaminya, ya. Jadi wajib ada persetujuan dulu dari suaminya, dari si istrinya. Jangan saya janji menikahi kamu, ya, dengan mahar permen karet sekilo. Tar dulu, kalau bininya nggak ridho, wajib ridho siapa? Wajib ridho si istri. Wajib ridho si istri. Nggak asal janji doang, terus khair aja, nah udah janji. Ntar dulu, ente janji dengan jumlah sekian, istri ente, calon istri ente ridho nggak?
Oh, calon istri Anda nggak ridho, nggak sah. Wajib dengan ridhonya calon istri. Nah, kalau si suami menjanjikan kepada dirinya, maka hukum mahar tersebut wajib dibayar sebelum berhubung. Paham tak? Masalah tuh, lihat. Idza farada zawju, idza apabila farada mewajibkan zawju seorang suami mahran dalam bentuk mahar li zaujati untuk istrinya. Si suami mewajibkan, menjanjikan untuk memberikan mahar kepada siapa? Kepada si istrinya. Bimikdari maharil mithil, dengan mikdar, dengan nominal mahar mithil, mahar pada umumnya yang sudah menjadi biasa di kota atau di negerinya atau di kelompoknya. Paham toh? Mahar itu udah mahar mithil, mahar yang layak, yang umum di kelompok, di kota atau di kampung. Di kampungnya nominalnya seperti itu. Misalnya gini, kita di Ciracas ini umumnya 2 juta. Dan dia telah menjanjikan kepada dirinya untuk si istrinya dengan mahal yang emang selayak mahar di waktu itu di kota itu, paham? Dengan nominal 2 juta. Atau faugohu, di atas mahar mithil. Misalnya di Jakarta ini maharnya 2 juta pada umumnya. Dia, sisi laki tersebut, menjanjikan kepada istrinya untuk memberikan mahar di angka 10 juta. Faugohu, lebih nggak? Lebih apa tidak? Hah? Lebih apa tidak? Lebih. Faugohu, di atas mahar mithil. Lebih apa tidak? Lebih dong. Bukan berkurang, malahan lebih. Au fauqahu, yaitu di atas mahar mithil. Fala yushtarat, tidak disyaratkan ridho hak. Ridho siapa? Hak domir kembali kepada Kalau emang dia menjanjikan kepada dirinya untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dengan nominal pada umumnya di kota tersebut. Misalnya umumnya 3 juta, dia menjanjikan kepada dirinya, saya janji saya akan memberikan mahar kepada calon istriku 3 juta. Kebetulan nominal 3 juta emang nominal umum di kota tersebut. Atau saya janji akan memberikan kepada calon istri saya mahar dengan nominal 10 juta. Kalau emang 3 juta atau di atasnya 10 juta, maka tidak wajib bagi si suami walaupun menjanjikan kepada dirinya untuk memberikan mahar yang sesuai adat istiadatnya atau lebih dari itu, nggak disyaratkan untuk meminta ridho sang istri. Jadi kapan si suami kalau mewajibkan dirinya untuk memberikan mahar sekian, wajib dengan ridho persetujuan sang istri. Kapan itu? Jikalau di bawah adat atau mahar mithil. Kalau emang maharnya di luar apa? Di luar pada umumnya, yang layaknya di mana? Layaknya di mana? Layaknya di mana? Hah? Layaknya di mana? Layaknya di kota tersebut atau di kampung tersebut. Nah, kalau emang dibawa mahar ketentuan umum, baru wajib persetujuan siapa? Si istri. Tapi kalau sama, setara atau lebih, nggak perlu. Untuk apa? Lo udah memberikan yang tepat sesuai, apalagi memberikan lebih dari mahar ketentuan, udah nggak perlu lagi izin atau persetujuan istri. Bisa dipahami? Awas. Jadi kapan seorang suami kalau menjanjikan terhadap dirinya untuk memberikan mahar kepada istrinya, untuk disetujui oleh istrinya, jikalau nominalnya
atau bentuk maharnya di bawah rata-rata umum kota yang kita tinggal atau adat istiadat yang kita punya itu di bawah umum, maka wajib dengan ridho siapa? Ridho si is. Jikalau pas sama, jikalau sama, maharnya sama, 3 juta dia menjanjikan kepada dirinya 3 juta, ya, sama, paham toh? Atau lebih dari 3 juta, di dalam bentuk umumnya, wajib meminta ridho istri apa tidak persetujuan? Tidak wajib. Tapi kalau mau minta persetujuan boleh apa tidak? Boleh-boleh aja. Tapi hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Loh, karena sudah sesuai. Apalagi lah. Paham tak? Yang kedua, kapan mahar tersebut wajib bagi laki-laki untuk memberikan sesuai? Kapan itu? Yang kedua, ayafridul hakimul mahar. Apabila diwajibkan, yafridu diwajibkan al-hakimi oleh siapa? Oleh hakim. Apabila diwajibkan oleh hakim atau ketok palu, apabila diwajibkan oleh hakim atau ketok palu, hakim mewajibkan, hakim memutuskan bahwa Anda wajib memberikan mahar dengan jumlah sekian. Kalau hakim sudah memutuskan, maka mahar yang ditentukan oleh hakim wajib dengan nominal itu Anda memberikan mahar kepada sang is. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Paham? Kalau hakim sudah apa? Sudah ketok palu. Tuh lihat. Wa yakunu, tuh lihat. Kapan itu hakim ketok palu menentukan dengan tangan besinya, kapan itu? Wa yakunu, dan menjadi apa? Menjadikan apa ketentuan hakim tersebut kapan terjadi? Fi halati imtinafi, pada halati keadaan. Ya, ajak main dulu sana. Dalam keadaan apa? Imtina izzauj tuh. Imtina apa? Imtina itu. Si Jos nggak mau bayar gitu apa? Apa? Mana itu kan larangan. Apa? Imtina izzat, menolak si laki tersebut andaf'il mahar, untuk membayar apa? Membayar mahar. Nah, ketika si laki-laki tersebut tidak dan menolak untuk membayar mahar kepada istrinya yang dinikahi, maka disitulah hakim akan mengetok palu, maka hukumnya wajib sesuai ketentuan yang ditentukan oleh hakim. Lo mau nikah kagak mau bayar mahar, nikah sono sama kambing, enak aja. Mau nikah kagak mau bayar mahar, mahar itu wajib loh dibayar. Mau nikahnya dong bayar mahar, nggak mau, sono nikah sama apa? Sama kambing, ya. Paham toh? Au hadatsa niza'un, atau hadatsa terjadi apa? Niza, perselisihan atau pertengkaran antara si suami dan si istri. Kata si istri apa? Wah, nggak bisa. Ini dia janjinya sekian maharnya. Si suami, enggak. Maharnya sekian, bertengkar nih. Gulat nih dua-duanya. Antara ketentuan apa? Ketentuan mahar. Si suami begini, si istri begini. Nah, au hadatsa, atau terjadi apa? Niza, perselisihan antara suami dan
nggak clear-clear kekeh. Si istri begini, si suami begono. Nggak ada jalan keluarnya. Alal godri, apa yang mereka perselisihkan? Ala atas godri miqdar al-mafrud, dengan miqdar al-mafrud yang diwajibkan. Laha, bagi si istri, yang diwajibkan mahar bagi si istri, berselisih tuh. Enggak, anak sekian, kata istrinya tidak sekian. Oh ya, terjadi perselisihan ya. Antara apa? Antara siapa? Hah? Antara suami dan istri. Kata si suami sekian, kata si istri sekian. Nah, apabila terjadi perselisihan dan tidak ada jalan keluar antara mereka, faya furudul hakimu, maka hakim mewajibkan mengetok palu ala zauji, itu atas si suami, maharul misli, mahar misil. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Dan kalau sudah hakim mengetok palu, menentukan dengan mahar misil, karena perselisihan antara suami dan istri, belum ada ketentuan dan belum ada apa? Kejelasannya, maka hakim mengetok palu. Kalau hakim sudah mengetok palu, wa yakunu, dan menjadi mahar tersebut halal, wajib dibayar menit itu juga. Paham? Nah, itu dampaknya. Kalau emang hakim sudah mengetok palu, itu dampaknya. Paham dong? Jelas apa tidak? Hah? Wa yakunu halan wala yashtaratu ridho zaujain, tidak disyaratkan ridho zaujain. Meminta ridho dari dua pihak tidak disyaratkan. Kalau hakim sudah memutuskan, tidak perlu lagi ada negosiasi. Hai suami, Anda wajib bayar. Nggak perlu lagi. Ya udah dah, Pak Hakim ntar aja, kata bininya. Paham nggak? Udah biarin laki saya nyari dulu, misalnya rezekinya nggak ada. Wajib dibayar halal. Tidak perlu ada ridho dari si laki, tidak perlu ada negosiasi dari si perempuannya. Halan, wajib dibayar halan sekarang. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wajib dibayar halan. Kenapa? Karena itu sudah ketok palu seorang hakim. Paham toh? Lalu yang ketiga, kapan si suami wajib membayarkan maharnya qabla dukhul, sebelum berhubungan? Kapan? Ayadukhula zawju bi zawjati duna yafridha laha mahran wa yajibu mahrul misli. Tuh, dia nikah nih, selaki sama si perempuan nikah, tapi belum ada perjanjian nominal mahar. Nikah, yang penting ntar saya kasih mahar. Paham nggak? Tidak ada penentuan nominal mahar. Ayadukhula zawju, lalu si suami berhubungan az-zaujah dengan siapa? Dengan si istrinya. Duna, tanpa ayafurudha, diwajibkan atau ditentukan laha, terhadap si istri tersebut mahran, jumlah dan miqdar daripada mas kawinnya atau maharnya. Paham tak? Hah? Paham tak? Jadi si laki menikah dengan seorang perempuan tanpa menentukan jumlah maharnya, atau dia berkata ya udah ntar dikasih maharnya ya. Paham tak? Lalu si suami berhubungan dengan istrinya. Setelah berhubungan, istrinya, nah gimana mahar saya? Kata suaminya, si istri menagih kepada si suaminya, mana mahar saya? Kata suaminya, ini mahar kamu sekian. Dia tidak ridho. Paham nggak? Si istri, apaan mahar, cuma permen karet doang sebungkus? Paham nggak? Karena belum ada ketentuan dari si suami, belum ada deal berapa maharnya. Paham toh? Nah,
Kalau emang terjadi seperti itu, maka si suami wajib membayar mahar mithil. Itu wajib membayar mahar mithil. Si suami wajib membayar mahar mithil. Mahar ketentuan dan layaknya di tempat yang dimana kita tinggal. Paham toh? Jelas apa tidak? Nah, jadi ada tiga hal toh. Yang pertama, mewajibkan seorang suami terhadap dirinya untuk memberikan mahar sekian, maka wajib bagi si suami untuk membayar qabla duhul. Lalu bentuk yang kedua, apabila terjadi apa? Terjadi perselisihan antara suami dan istri di dalam mikdar ketentuan nominal mahar. Kata si suami, maharmu nominalnya sekian, ya. Kata si istri sekian. Kata si suami sekian. Kata istri sekian. Paham? Niza terjadi, perselisihan terjadi antara suami dan istri. Nah, ketika perselisihan terjadi, maka di situ hakim yang memutuskan mengetok palu dengan mahar mithil dan wajib dibayar qabla duhul, halan di tempat. Yang ketiga, kalau emang si suami tidak menentukan nominal ketika ingin meminang siapa? Menikahi perempuan tersebut. Lalu terjadilah pernikahan. Lalu terjadilah hubungan antara suami istri. Apabila itu terjadi, si suami belum menentukan nominal mahar yang akan diberikan kepada istrinya, maka dia wajib membayar mahar mithil. Paham dong? Ketentuan mahar sesuai adat istiadat di kota, di kampungnya sendiri masing-masing. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Faidatun. Maharul mithli huwal malul ladhi. Mahar mithil itu apa sih mahar mithil? Dari kemarin kan kita ngomong apa? Tentang mahar mithil. Apa sih mahar mithil itu? Maharul mithli, lihat, huwal malu, yaitu malu, bentuk harta, alladhi yutlabu fi zawajid. Alladhi yang yutlabu dipinta fi zawaji di dalam pernikahan. Yang dipinta di dalam pernikahan. Pantas dari tadi. Ono apa pantas? Jelas apa tidak? Yang namanya mahar mithil itu suatu bentuk harta yang diwajibkan fi zawaj, di dalam pernikahan. Paham? Paham tak? Limithli zawja adah tuh. Seperti apa? Seorang istri ada, maksudnya sesuai adat istiadat yang ada. Wa yuqaddiru mahrul mithil tuh, dan dimikdarkan. Mikdar itu apa? Ditentukan. Mahar mithil itu dalam jihad mana nih? Lihat, bin nadari li aqriba tuh. Bin nadar, dengan melihat akribah, dari saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita. Nah, kita bisa menentukan bahwa mahar mithil itu di tempat kita pada umumnya sekian, dengan melihat orang-orang terdekat dari kita, akriba, saudara-saudara kita. Tuli akriba ilmara'ah, saudara-saudara si perempuan. Dari mana patokan mahar mithil tersebut? Lihat, saudara-saudara Anda wahai perempuan. Atau ada adik, kakak, sepupu. Paham? Misanannya udah nikah, berapa sih maharnya? Paham? Nah, di situ kita bisa menentukan bentuk mahar mithil, mahar yang disamakan. Paham dong?
Jelas apa tidak? Dengan melihat akriba ilmar'ah bin nasabi itu, dari jihad nasab. Lihat bagaimana Anda bisa mengetahui mahar mithil itu sekian di apa? Di keluarga besar Anda, dengan melihat saudara, adik, kakak, sepupu, misan, saudara-saudara Anda wahai perempuan yang sudah menikah terlebih dahulu di situ kita lihat. Paham tak? Jelas apa tidak? Min jihati abiha, dari jihad mana dilihatnya? Dari jihad saudara si perempuan, dari jihad ayahnya. Min jihati abiha, dari saudara, sepupu, teman, adik, kakak dari ayahnya. Jadi yang dilirik dari jihad ayahnya. Ma'a mura'atis sin, tapi lihat, ma'a bersama mura'atis sin, memperhatikan sin, yaitu umur. Ya iyalah, wajib tahu diri lah. Umur ente mau menikah? Ya mau menikah. Umur berapa? 50 tahun. Tapi minta maharnya seperti umur gadis 20 tahun. Ntar dulu. Paham nggak? Anda boleh berpatokan dengan mahar mithil, tapi di situ pun Anda wajib memperhatikan. Apa memperhatikan? Sin. Apa itu sin? Umur. Jangan umur 50 tahun pengen maharnya seperti gadis. Wah, repot. Paham tak? Umur berapa? 50 tahun. Tapi pengen seperti apa? Maharnya seperti gadis. Repot. Nah, itu Anda bisa melihat dari saudara-saudara Anda dari jihad mana tuh? Dari jihad bapak, tapi dengan memperhatikan umur. Perhatikan dong umur kita dulu, lihat. Jangan umur 50 tahun pengen maharnya seumur berapa? 20 tahun. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sambil diperhatikan berapa umur kita. Sesuaikan dengan keadaan diri kita, wahai perempuan. Jangan umur 50 tahun pengen maharnya kayak gadis. Nah, repot urusan. Dengan memperhatikan apa? Sin, umur. Wal aqlu, dan juga memperhatikan akal, kecerdasan. Paham nggak? Kepintaran itu juga masuk. Paham? Oh, kecerdasan, kepintaran kita sekian. Ya udah sewajarnya, paham nggak? Kalau emang kecerdasan Anda, Masya Allah luar biasa, sok boleh Anda lihat sesuai kecerdasannya. Jelas apa tidak? Itu diperhatikan dalam segi kecerdasan. Wal jamal, dan juga dalam segi kecantikan. Itu masuk di dalam kategori apa? Nilai di dalam mahar. Paham tak? Itu masuk kategori di dalam nilai mahar. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Wadin, di dalam segi agama juga awas. Bukan hanya segi agama, ada tambahannya. Wa taqwa, di dalam segi ketakwaan, ketaatan. Wal yasar, tuh di dalam segi apa? Kesederhanaan yang kita miliki. Paham? Kita ini sederhana di dalam ekonomi, tapi mintanya mahar-mahar seperti artis. Wah, repot. Lihat setara kesederhanaannya. Paham? Yang penting namanya mahar mithil itu Anda boleh lihat dari sekitar saudari-saudari Anda, wahai perempuan, dari pihak mana? Dari pihak ayah. Tapi ingat, sambil memperhatikan jati diri kita, berapa umur kita, sampai mana kapasitas EQ kita. Paham? Terus kapasitas agama kita, ya,
kapasitas ketakwaan kita itu masuk. Paham toh? Dan juga kapasitas kesederhanaan harta kita. Paham toh? Itu masuk di dalam kategori yang perlu diperhatikan di dalam memahami berapa jumlah mahar misil. Jelas? Bisa dipahami? Hah? Paham? Paham? Paham dah? Ini ke cewek. Kan yang menerima mahar itu cewek. Yang menerima mahar itu cewek. Paham dah? Ini semuanya kembali kepada siapa? Kepada para perempuan. Jadi seorang perempuan di dalam menentukan mahar, awas. Jangan sampai menyempitkan dan juga jangan sampai menyiksa. Paham dah? Dan mahar yang paling berkah itu mahar yang semakin dipermudahkan. Jelas? Semakin mempermudah mahar, semakin keberkahan ada di dalamnya. Jelas apa tidak? Tafadhal. Yastagirul mahru tuh. Apa? Kewajiban mahar kullihi, yastagirul mahru kulluhu lizaujah. Kewajiban mahar, kepemilikan mahar kulluhu, semua mahar itu dimiliki oleh siapa? Lizaujah, untuk si istri. Tidak dimiliki oleh laki dan juga tidak dimiliki oleh ibu dan bapak si istri tersebut. Mutlak, yang namanya mahar dimiliki full keseluruhannya oleh siapa? Oleh istri. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wa yastaqirrul mahru tuh. Dan diwajibkan mahar tersebut kulluhu, keseluruhannya, lizaujati, untuk siapa? Untuk seorang istri. Fi halataini, di dalam dua bentuk. Jadi keseluruhan mahar, jumlah keseluruhan mahar itu dimiliki oleh seorang istri di dalam dua hal. Di dalam berapa? Di dalam dua hal. Al-ula, yang pertama, idza dakhala biha. Idza, apabila dakhala, berhubungan si laki biha, dengan siapa? Dengan istrinya. Kalau sudah berhubungan dengan istrinya, maka mahar tersebut mutlak keseluruhannya dimiliki oleh istri. Kalau belum berhubungan, kalau emang dicerai, ayo, berapa mahar tersebut? Maka berkurang setengah. Nah, kapan seorang istri tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan apa namanya? Mahar keseluruhannya ba'da dukhul, setelah berhubungan, maka mahar yang sudah dijanjikan keseluruhannya dimiliki oleh seorang istri. Kenapa setelah ba'da dukhul? Karena inti daripada pernikahan salah satunya yaitu husulun nikmah, mendapatkan nikmat di dalam hubungan yang halal. Paham? Itu salah satu tujuan pentingnya. Nah, maka jikalau seorang suami menceraikan istrinya setelah akad nikah, maka setengah maharnya yang wajib dibayar. Setengah berarti tidak keseluruhannya. Jelas apa tidak?
Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Tidak keseluruhannya. Paham? Itu yang pertama. Li'annahu, karena anna sesungguhnya apa? Mahar tersebut istawfal ma'gudu alaihi wa huwal istimta. Tuh, istawfa membayarkan ma'gud alaih, seluruh ma'gud yang sudah dijanjikan di dalam agad, wa huwal istimta, yaitu apa? Istimta, hubungan. Wa huwal istimta, yaitu hubungan. Paham tak? Qala ta'ala, Allah berfirman, famastamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Apa-apa, paham tak? Atsaniyah, yang kedua, mautu ahadiz zaujain. Kapan mahar itu bisa dimiliki? Dengan meninggalnya salah satu dari dua calon tersebut. Sawa'an qabla dukhul aw ba'dahu, maupun setelah berhubungan atau sebelum berhubungan atau setelah berhubungan. Nah, kalau meninggal salah satu, entah itu dari pihak istrinya, entah itu dari pihak suaminya, maka mau belum berhubungan atau sudah berhubungan, itu wajib dibayar dengan full. Paham? Dari mana ini dalilnya? Li ijma'i sahabati ala dalik. Ini ijma' para sahabat-sahabat Nabi ala dalik, atas itu. Tapi kalau bercerai sebelum dukhul, maka hilang setengah dan wajib dibayarkan setengah. Kan begitu di dalam matanya. Jelas? Tapi kalau meninggal salah satu dari dua pasangan tersebut, maka wajib dibayar full. Maupun itu setelah berhubungan atau sebelum berhubungan. Paham tak? Nah, dua hal ini yang wajib resmi terbayarkan mahar tersebut dengan nominal full. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Dengan nominal full. Far'un. Nah, lihat. Kapan setengah mahar itu hilang? Setengah mahar itu hilang. Kan kita ada setengah mahar nih. Kapan setengah mahar itu tidak dibayarkan? Dan bagi si laki wajib memberikan setengah mahar yang sudah ditentukan. Kapan itu? Yaskutu nisful mahri, jatuhnya setengah mahar, nominal setengah mahar. Kapan seorang laki wajib membayarkan setengah dari mahar yang telah ditentukan? Misalnya maharnya 3 juta, maka dia wajib memberikan kepada calon istrinya 1,5 juta, setengahnya. Kapan itu? Bitolaki, dengan perceraian atau tolak qabla dukhuli, sebelum berhubungan. Fatastahikul mar'atu, maka berhak mar'ah seorang perempuan tersebut nisfal mahari, mendapatkan nisfa setengah mahar dari mas kawin. Paham tak? Jadi kalau dicerai oleh suaminya sebelum berhubungan, maka si istri berhak mendapatkan setengah daripada mahar. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Liqaulihi ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum
anfaqtum. Fahim tak? Masalatun idza irtaddatiz zaujah. Nah, ini ada hukum lagi nih. Bagaimana kalau si istri murtad setelah menikah? Idza irtaddatiz zaujatu qabla dukhuli, apabila seorang istri murtad sebelum dukhul, sebelum berhubungan, setelah akad nikah. Sagatal mahru kulluhu, maka jatuh semua maharnya, tidak wajib dibayarkan. Qabla dukhul, dengan syarat apa? Kalau seorang istri, seorang suami akad dengan seorang perempuan muslimah, setelah akad dia belum berhubungan, tahu-tahu istrinya murtad keluar dari Islam, maka jatuh kewajiban bayar mahar seluruhnya. Jelas? Qabla dukhul, dengan syarat sebelum berhubungan. Sagatal mahru kulluhu wala haqqun, tidak ada hak laha bagi si istri yang murtad tersebut fihi, di dalam mahar tersebut. Kalau murtad, selesai. Maharnya tidak wajib dibayarkan keseluruhannya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Wallahu a'lam bissawab.